Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. La ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada washabati wat tabi'in wal ulama ilmin salam. Bismillah jamil malaikatil muqarrabin wa susan sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qaddasahu. Summa sayyidi Nawawi al-Bantani, summa sayyidi Hasnawi, summa sayyidi Mansuruddin, summa sayyidi Ja'far Shadiq Gunung Haruman, summa sayyidi Muhyi Pamidya usulihim wa buru'ihim wa silsilatihim wa na'ina wa syama'il. Summa ila jami'il kubur minal muslimin wal mu'minin wal masyariqil ardi wal maghribi wal bahri wal bahri khususan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulan wasi'atan wa adkhilhumul jannah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit atau ada badan kita yang terasa sakit lah ya, kita berdoa semoga lekas disembuhkan oleh Allah. Allahumma rabban nas yazibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman na'udzu bi zatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana amin. Allahumma astajib, semoga kita diberi kekuatan iman Islam sehat lahir batin, berkah rezeki usia rumah tangga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal fi bayani, pada bab yang menjelaskan arkanis sholati, rukun-rukun salat. Arkanus sholati, rukun-rukun salat, 17. Al-awwalu, pertama, an-niyatu, niat. As-sani, kedua, takbiratul ihram, as-salisu, ketiga, al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi yang mampu, bil fardi, di dalam fardu. Ar-rabi'u, keempat, qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Al-khamisu, kelima, ar-ruku, as-sadisu, 6, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam ruku. As-sabi'u, 7, al-i'tidal, as-saminu, 8, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam i'tidal. At-tasi'u, 9, as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Al-ashiru, 10, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam sujud 2 kali. Al-hadi asyara, 11, al-julusu baina sajdataini, duduk antara 2 sujud. As-sani asyara, 12, at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam duduk antara 2 sujud. As-salisa asyara, 13, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, 14, al-qu'udu bihi, duduk dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, 15, as-salatu ala nabi, salawat ke atas nabi, bihi, pada duduk tasyahud akhir. As-sadisa asyara, 16, assalamu alaihi salam. As-sabi'a asyara, 17, at-tartibu, tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'a asyara, rukun salat yang ke-14, al-qu'udu fihi, duduk dalam tasyahud akhir. Atau al-julusu, duduk, li tasyahudil akhir, untuk tasyahud akhir. Wa kadza, begitu juga lis-sholati, untuk membaca sholawat ala nabi, terhadap nabi. Walitaslimatil ula, juga untuk salam yang pertama. Jadi duduk dalam tasyahud akhir itu mencakup 3. 1, tasyahud, ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalam, kemudian 2 kali assalam, Pak ya. Itu mesti bacaan itu dalam kondisi duduk. Kemudian setelah itu membaca sholawat. Kemudian kondisi salam yang pertama sudah harus dalam posisi apa-apa? Duduk. Berarti kalau dalam kondisi tidak duduk, ya ketinggalan rukun. Terkecuali memang ya posisinya dia tidak mampu, tasyahud akhirnya duduk, tidak menjadi masalah. Yaitu apa-apa? Berbaring gitu Pak ya. Jadi duduk dalam tasyahud akhir itu mencakup 1, tahiyat, 2, salawat, kemudian 3, salam yang pertama. Al-ula, Pak, pi huna bimakna lam, sedangkan pi al-qu'udu fihi, maksud pi di sini adalah kalimat bihi bimakna lam. Lam di sini adalah li ajli tasahud. Jadi duduk itu hanya untuk tasyahud akhir saja, tidak untuk melakukan duduk perkara yang lain. Gitu. Karena kenapa? Jika diniatkan dan dimaksudkan selain duduk tasyahud akhir, nanti akan menambah panjangnya rukun. Tentu inkana aliman, jika tahu, wa amidan, dan sengaja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi kan dulu sudah disampaikan i'tidal hanya dimaksudkan untuk i'tidal saja, ruku hanya untuk dimaksudkan ruku saja, memenuhi rukun. Sama halnya duduk terakhir dalam tasawuf akhir pun hanya memenuhi
kecukupan rukun saja. Jadi hanya sebatas membaca tasyahud, sholawat, kemudian salam pertama. Jadi li'ajli hanya sebatas sekedar gitu Pak ya. Wa dzalika ala tariqati qaulihi ta'ala hikayah an qauli Zulaikha. Maksud lam di sini adalah lam li ajli seperti hikayat Siti Zulaikha dalam surat Yusuf ayat 32, fadzalikunnalladzi lumtunnani fihi ay li ajli. Fi di sini adalah bukan fi di dalam tapi hanya li ajli hubbi Yusufa. Jadi kan Siti Zulaikha ini menjadi tercela karena sangat cintanya kepada siapa Pak? Nabi Yusuf alaihis salam. Maka hati-hati dengan cinta Pak. Kadang-kadang menjadi naik derajat kita Pak dengan cinta. Kadang-kadang dengan cinta menjadi tercela. Kita karena cinta ilmu di sini menjadi apa Pak? Karena cinta itu menjadi naik derajat. Tapi kalau karena cinta buta seperti Zulaikha menjadi tercela itu karena sebab apa? Memperkosa siapa sehingga ditarik. Nabi Yusuf itu karena apa? Kecintaanku kepada Nabi Yusuf. Wah, maka hati-hati Pak dengan cinta. Karena falsafah cinta itu gunung yang tinggi akan kudaki. Walah, lautan luas akan ku seberangi. Tai kotok rasa apa-apa. Subhanallah, itulah falsafah cinta. Itu baik. Ini mencontohkan lam li ajli saja. Wa mislu halal fil hadis juga sama halnya di dalam hadis animra'atun dakhalat annar bihirah. Ada seorang perempuan ya yang masuk neraka disebabkan fi hijrah. Hanya karena apa? Kucing. Jadi Siti Zulaikha tercela hanya karena cintanya kepada Nabi Yusuf sehingga dia menjadi tercela. Itu lam di sini adalah lam li ajli. Qala Ibnu Hisham bil Mughni, itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Mughni. Qala fil Misbah, berkata ulama fil Misbah, ada pernyataan di dalam kitab Misbah, al-julusu duduk huwa yaitu al-intiqalu min safali au alawi, perpindahan dari bawah ke atas, wal qu'ud atau dari atas ke duduk. Huwa yaitu al-intiqalu pindah min ulwin ila safal, dari atas ke bawah. Fa'alal ula yuqalu liman huwa naim aw sajid ujlus. Maka pemahaman makna yang pertama yaitu dari berdiri. Jika ke bawah duduklah, ijlis. Wa alasani, dan pernyataan yang kedua liman huwa qaim, bagi yang berdiri. Jadi ada berdiri untuk sujud, ada berdiri untuk duduk. Itu namanya apa Pak? Duduk tasyahud, duduk dalam tasyahud akhir. Jadi duduk di sini artinya sebuah perpindahan kondisi saja. Apakah dia dari duduk ke berdiri, dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah, ada yang dari atas untuk ke bawah untuk sujud, ada dari atas ke bawah untuk duduk. Jadi kalau untuk sujud, sujudlah gitu. Kalau untuk duduk, duduklah. Itu namanya apa? Duduk di antara dua sujud. Itu mungkin al-khamis asyar, ke-15. Langsung saja Pak, rukun ke-15, as-salatu ala nabi. Salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fihi, dalam tasyahud, duduk tasyahud akhir. Jadi membaca salawat itu dalam duduk tasyahud akhir. Fil qu'udi ba'da tasyahud, atau membaca salawat ke atas Nabi ini fil qu'udi, dalam posisi duduk setelah ucapan tasyahud. Qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi telah berkata, wa aqallus salat ala nabi wa alih, dan sedikitnya salawat ke atas Nabi serta keluarganya
Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Cekap segitu juga Pak. Jadi ucapan salawat ke atas Nabi pada duduk terakhir dalam tasyahud akhir setelah bacaan tasyahud sedikitnya itu boleh dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Jadi saya mah nggak pakai sholawat Ibrahimiyah gitu Pak ya. Sebagaimana nanti Pak urusan Sayyidina nanti di bawah ada. maaf Pak, maaf. Cung yang pakai Sayyidina. Semua Pak. Cung yang tanpa Sayyidina gitu. Nanti dibahas Pak ya, Sayyidina nanti di bawah sehingga memperkuat juga menjadi elat bagi Bapak yang suka pakai Sayyidina nih. Nah, jadi dengan salawat itu bisa dikatakan cukup jika seseorang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Artinya apa? Tanpa pakai Sayyidina pun juga boleh gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Sudah mau sampai sana assalamualaikum jadi Pak. Iya, tasawuf akhir itu kan duduk pada tasawuf akhir itu rukun yang dilaksanakan kan hanya 3. 1 at-tahiyat, bacaan tasyahud, kemudian sholawat, kemudian aweh salam. Bapak setelah baca tasyahud kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, langsung assalamualaikum beres, sudah terpenuhi rukun. Gitu. Meskipun tidak memakai apa-apa sholawat Ibrahimiyah, tapi nanti ada. Ini mah hanya sebatas maksimal bacaan apa sholawat. Wahyakfi juga akan cukup jika seseorang mengatakan sallallahu ala Muhammad au ala rasulih, boleh, au ala nabi. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, cek bapak teh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala rasuli sallallahu ala nabi, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi jangan mengatakan sallallahu ala Ahmad sallallahu alal mahi, itu tidak boleh. Au alaihi, ada nabi sallallahu alaihi, tidak boleh. Nah, jadi mau pakai fiil amr ataupun mau pakai fiil madi boleh. Gitu. Yang nanti tidak boleh itu di bawah dengan memakai segat fiil mudhari. Jadi kalau hanya sebatas pakai fiil amr dengan pakai fiil madi. Jadi kan Allahumma sholli itu fiil amr Pak. Nah, fiil apa? Amr. Amr itu artinya perintah. Allahumma ya Allah sholli, berselawatlah. Gitu. Kalau sallallahu ala Muhammad, telah berselawat Allah atas Nabi Muhammad itu. Jadi boleh dengan mengatakan sallallahu ala Muhammad gitunya wa alihi. Kalau dalam tasyahud akhir harus pakai wa alihi gitu atas keluarganya. Kenapa? Li'anna sholat yutlabu piha mazidal ikhtiyar. Karena sholat ini dituntut untuk hati-hati Pak. Jadi tidak boleh menggunakan sholawat-sholawat yang lain kecuali mutlak sholawat yang sudah ditentukan barusan. Contoh Bapak mau pakai sholawat syifa saja tidak boleh, atau mau pakai sholawat Bapak nariyat kamilat dalam sholat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallihu salaman taman, tidak. Gitu ya, harus apa sholawat tata'ayyan yang sudah ditentukan, ikhtiyat itu kehati-hatian. Falam yughtafaru biha ma bi nau ibham, karena sigat yang kedudukannya sifatnya secara umum yang tidak dipahami yang tidak dipahami dan timbul keraguan, itu tidak dianjurkan. Berbeda di khilafi al-khutbah, sholawat, mengucapkan sholawat pada waktu khutbah itu silahkan bebas Pak. Dalam khutbah Bapak Jumat yang sholawat menjadi menjadi rukun, itu boleh gitu. Fa innaha usauminha, sebab di dalam khutbah Jumat itu situasinya lebih umum lagi. Jadi di dalam sholat tidak boleh
gitu. Tapi kalau di dalam khutbah Jumat boleh, tidak menjadi masalah dengan berbagai macam apa konteks segat sholawat. Nah, boleh Pak di dalam khutbah Jumat seorang khatib boleh mengatakan as-salatu wassalamu ala rasulillah atau usolli wa usallim, boleh, tidak menjadi masalah. Maka serasa cukup juga sebetulnya tatkala seseorang khatib mengatakan alhamdulillahirabbil alamin as-salatu wassalamu, sudah dianggap cukup dia bersalawat. Apalagi mau lebih luas dari itu pun juga tidak menjadi masalah gitu. Nah itu dalam konteksnya apa? Khutbah fa innaha ausau minha, sabab konteksnya tentu lebih luas. Wa akmaluha as-salatu ibrahimiyah, tentu utamanya di dalam salat itu, di dalam sholawat itu membaca sholawat ibrahimiyah. Setelah ya tentu sudah kita hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wahya abdalus siyag, salawat ibrahimiyah itu adalah sigat yang paling utama. Jadi seyogianya kalau mengarah kepada keutamaan pakai sholawat ibrahimiyah. Faya birru biha man halafa annahu yusalli bi abdullah, karena telah merasa cukup, telah merasa sempurna, telah merasa terbayar jika seseorang bersumpah bersolawat ke atas Nabi kemudian membaca sholawat ibrahimiyah dengan sempurna, telah gugur sumpahnya. Itu diantara keutamaan apa? Sholawat ibrahimiyah. Qala Ibnu Hajar fil Minhaj al-Qawim, telah berkata Ibnu Hajar dalam kitab Al-Minhaj al-Qawim, wa tata'ayyana sighatad du'ai huna la fil khutbati, tentu di dalam salawat ini sudah ditentukan segatnya. La bil khutbati, tentu tidak di dalam khutbah, li annahu ausau baban, sebab di dalam khutbah ini menyangkut bab cakupannya yang lebih luas. Id yujawizu bihal fi'lal fahish wal kasir, tentu dengan melakukan berbagai macam sholawat yang dibaca di dalam khutbah itu boleh saja, tidak menjadi masalah. Bi khilafis sholati, tentu tidak untuk melakukan sholat. Wa surutus sholati kasuruti tasyahud. Pak, syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi di dalam apa? Syarat-syarat sholawat pada duduk tasyahud akhir yang harus dipenuhi itu, yang harus dipenuhi sama halnya syarat-syarat yang harus dipenuhi pada bacaan tasyahud. Kemarin ada 4 jumlah Pak, kan? At-tahiyat yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian apa lagi Pak kemarin? Masih ingat? Kemudian salamun alaika, kemudian salamun alaina, kemudian kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu konteks jumlah kalimat yang tidak boleh ditinggalkan dalam tasyahud. Sama halnya juga di dalam konteks salawat, tata'ayyanu biha, tentu itu sudah ditentukan gitu. Palau ubdila lafdus salat bisalam au birrahmah lam yakfi, tentu jika kalimat salawat ini, lafad salawat ini diganti dengan lafad salam au birrahmah atau dengan lafad rahmah, lam yakfi, tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi, tentu tidak sah bacaan apa? Salawatnya. Jika tidak sah bacaan salawatnya, maka tidak sah pula salatnya. Intah, selesai. Wal muradu, dan yang dimaksud bisigati doa dengan segat doa, hiya sighatul amri wal madi. Tadi Pak, yang dimaksud dengan segat salawat itu adalah segat amr dengan segat madi. Sholli, kemudian sholat. Kalau sholli itu segat amr, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi, atau sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala rasuli, tidak boleh sallallahu ala Ahmad, sallallahu alaihi atau sallallahu alal mahi, itu tidak boleh. Itu ya. Wa kharaja biha sighatul mudhari al mutakallim wa ismul fa'il, juga dikecualikan di dalam segat mudhari mutakalim wa isim fa'il, itu tidak boleh masuk di dalam apa? Di dalam salawat, dalam salat. Contoh, usolli wa usallimu ala rasulillah khatimin nabiyyin, tidak boleh kalau memakai segatnya segat mudhari atau segatnya apa? Isim fa'il. Ana musalli, tidak, fa innahu la yakfi. Jika seseorang di dalam sholawat duduk pada tasawuf akhir, segatnya yang dipakai adalah isim fa'il dengan apa? Fi'il mudhari, lam yakfi, tidak mencukupi bacaan sholawatnya. Itu saja sebetulnya, tidak mencukupi bacaan sholawatnya. Sama halnya, karena kenapa? Tadi syarat-syarat sholawat sama seperti syarat-syarat tasyahud, ada kalimat, ada jumlah yang harus terpenuhi, tercukupi. Jika itu tidak tercukupi, ya tentu tidak tercukupi bacaannya. Nah, itu diantaranya. Fa innahu la yakfi, tentu tidak merasa cukup. Qala Muhammad al-Baqari wa ghairi minal fudala, Muhammad al-Baqari dan sebagian ulama-ulama besar telah berkata, wal akmal, dan kesempurnaannya ayatiya bilafdis syahadah, seyogianya mendatangkan atau memakai sayyidina. Bisa dipahami sekarang, Pak, kenapa Muhammad ini diawali dengan kalimat sayyidina? Di sini disebutkan li'anna fihi sulukul adab. Ya, karena kenapa? Tata krama. Berarti bukan tidak sah. Sekali lagi, Pak, ukuran sah Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi jadi. Tapi masalahnya di sini apa? Sulukul adab, Pak. Kenapa kita pakai apa? Sayyidina. Gitu. Suluk itu artinya jalan. Gitunya. Adab itu apa, Pak? Budi pekerti. Ya, Rasulullah itu sayyid kita, Pak, pemimpin kita. Maka seyogianya di dalam sholawat ke atas Nabi harus apa? Bilaf disyada. Sayyi, Pak, kade, bukan sayyi ya, bukan sayyi. Ada sayyi madlin, sayyidina, bukan sayyidina, tapi apa? Sayyidina Muhammad. Iya-nya itu ada tasydid, Pak, ditekan. Itu artinya tuan. Ya, sayyi, bukan sayyi. Nah, begitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi bukan sayyidina Muhammad, bukan sayyidina, bukan begitu. Sayyi. Artinya ya pemimpin, artinya tuan. Nah, jadi, Pak, sempurnanya salawat itu bisiadah, pakai sayyidina. Apa katanya, Pak? Elatnya apa? Elatnya sulukul adab, tata krama, kesantunan, kesopanan di dalam adab akhlak. Jadi memang itulah ya, kalau kita seperti begitulah paduka raja gitu banyak. Kepo orang Sunda mah, Pak, punten nyebat Gusti teh sanes ka Gusti Allah hungkul. Kanjang Rasul oge Gusti Rasul. Nya kan Gusti Rasul atau tapi Gusti Allah. Itu apa ya kalimat Pak Gusti gitu, Pak. Tahu Gusti, Pak?
Ya Gusti, Gusti yang Maha Duka Raja yang memiliki kedudukan yang agung, disebutnya itu apa? Gusti, ya Gusti Rasul. Nah itu. Nah, jadi sulukul adab. Qala Abdul Aziz fi Fathul Muin, di dalam kitab Fathul Muin, Abdul Aziz telah mengatakan. Jadi Fathul Muin ini nanti ada sarahnya I'anatul Thalibin. Jadi sebetulnya Pak, lalakon kitab ini setelah Safinah nanti masuk ke takrib, dari takrib nanti masuk ke kitab Fathul Muin gitu. Tapi jangan nunggu-nunggu selesai Pak lah, yang penting mah duduk setiap minggu kita belajar. Kalau nunggu-nunggu nanti sampai kita Fathul Muin, nah umur kita anu dugi gitu nyata napi henteu. Wassalam wa taqaddam bi tasyahud di akhir. Sedangkan ucapan salam itu lebih didahulukan pada tasahud arahi akhir. Falaisahuna ifradus salat, tentu di sini tidak mengifradkan sholawat. Nah, makanya kan tidak boleh. Tadi Pak dikatakan dalam sholat itu adalah as-sholatu wassalamu. Karena kenapa? Di dalam kitab Fathul Muin kalimat assalam itu sudah didahulukan dalam tasyahud kan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu adalah sholawat juga Pak. Nah, jadi kenapa konteksnya tidak boleh as-salatu as-salamu di dalam apa? Segat salawat, karena di dalam kitab Fathul Muin kalimat as-salam sudah diawalkan, sudah didahulukan pada tasyahud. Falayuh kamu bi anna salat huna makruha. Tentu tidak dihukumi makruh salat di sini. Khilafil ula, berbeda dengan yang pertama, bisa babi ifrodiha, dengan karena sebab mengifrodkannya anis salam dari salam. Jadi kan diifrodkan Pak. Ifrod itu dipisah. Ya bacaan tasahud di sana ada salam, kemudian sholawat juga ada apa? Ya sholawat. Jadi apa? Ifrod masing-masing punya apa? Punya punya konteks salam. Cuma apa? Tidak disatukan di dalam sholawat ini adalah ucapan as-sholatu was-salam. Jadi ifrod. Li anna salama qad taqaddama. Karena kenapa? Ucapan as-salamu qad taqaddama itu tentu sudah didahulukan. Wa idon inna mahala dzalika fi ghairil warid. Karena hal itu tentu tidak disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Qala Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi telah mengatakan wala yustaratu, tidak disyaratkan al-mualatu terus menerus bainaha wa bainat tasyahud, antara sholawat dengan tasyahud. Jadi Imam Asy-Syarqawi ya tidak diisyaratkan gitu Pak, antara tasyahud dengan salam itu harus mualat. Karena kenapa? Li'annaha ruknun mustaqillun. Karena tasyahud dengan salawat ini adalah rukun terpisah. Fala yadurru takhallala dzikra bainahuma. Tentu jika ditambahan dzikir di antara sela-sela tasyahud dengan salawat pun juga tidak mengapa. Contoh gitu Bapak, mau ditambah dengan apa Pak? Dengan doa yang lain setelah tasahud sebelum salam, kata Imam Syarqawi tidak mengapa. Karena kenapa? Tidak disyaratkan untuk mualat. Tapi tentunya bagi kita lebih mengambil kepada pendapat yang pertama, karena salat ini adalah tata ayyanul ihtiyat, telah ditentukan akan bacaan agar tuntutan ada kehati-hatian, ya tentu seyogianya setelah tasahud langsung saja membaca sholawat, tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Karena kenapa? Di dalam duduk tasahud akhir itu duduknya untuk sholawat, hanya li ajli sholawat, hanya li ajli tasahud, hanya li ajli salam, tidak untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain, sehingga rukun panjang menjadi lebih panjang, rukun pendek dipanjangkan. Tentu nanti ke sana mengarah kepada batalnya sholat. Nah ini menurut Imam Asy-Syarqawi. Ada yang ditanyakan dulu Pak? Lanjut. Ya, lanjut saja Pak ya. Nah, insya Allah paham. As-sadis, yang ke Yang ke-16, as-sadis asyar as-salam, salam. Assalamul awal,
salam yang pertama. Nah, jadi salam yang pertama ini yang termasuk rukun salat. Kemudian salam yang kedua ini hukumnya apa Pak? Sunnah. Wa syurutuhu asyaratun. Subhanallah Pak. Ada syarat juga Pak. Di dalam mengucapkan kalimat apa? Assalam. Gitu. Syarat-syaratnya ini ada 10. Pertama, al-itsyanu bi'al. Seyogianya kalimat assalam ini harus dibarengi dengan kalimat al. Gitu. Falayakfi, jika tidak ada al, falayakfi, tidak mencukupi. Contoh, salamun alaikum, tidak boleh karena hilang alnya. Jadi mesti kalimat assalamu alaikum. Kan kalau as ini kan alif lamnya ini adalah tanda isim Pak. Ya, isim itu terbagi dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kemudian tidak boleh di dalam satu kalimat itu dua isim menyatu, maka salah satunya harus ditinggalkan. Contoh, tanda isim itu adalah satu alif lam kemudian tanwin. Itu dalam jurmiyah ada apa? Tanda isim. Kalau mau pakai alif lam, hilangkan tanwin. Gitu. Tapi kalau mau pakai tanwin itu hilangkan alif lam. Contoh, al-kitabu, tidak boleh al-kitabun. Nah, kalau pakai alif lam gitu ya, tanwin dihilangkan, maka konteksnya adalah al-kitabu. Di dalam ucapan salam ini tidak boleh menjadi isim nakirah, harus selamanya menjadi isim ma'rifat, yaitu harus pakai apa Pak? Al. Jadi konteksnya harus pakai assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum, salamun alaikum. Harus hati-hati Pak. Karena kenapa? Jika seseorang salamnya mengucapkan salamun alaikum, falayakfi, tidak cukup. Jadi memang harus jelas-jelas bentes Pak. Alif lam di sana, alif lam apa Pak? Alif lam syamsiyah. Maka alif lam itu kan terbagi dua. Satu alif lam syamsiyah, dua alif lam qamariyah. Jadi nggak boleh salamun alaikum, salam alaikum. Nah, itu harus pakai al. Kemudian asani kaful khitab, kaf yang menjadi tujuan. Fala yakfi, maka tidak cukup assalamu alaihi, tidak boleh. Gitu, tidak cukup. Au alaihima, atau kedua orang, au alaihim atau alaihim, au alaiha atau alaiha, au alaihinna atau alaihina, tidak boleh. Harus kaful khitab. Kepada hadir, yang hadirin, bukan yang goibin. Jadi kum ini adalah mereka yang sifatnya hadir. Kalau hum ini adalah mereka tapi sifatnya apa Pak? Goib. Gitu. Maka konteksnya harus pakai apa? Kaf yang sifatnya kaful khitab. Gitu. Berarti assalamu alaikum, tidak boleh assalamu alaihim atau assalamu alaihima atau assalamu alaihinna. Itu tidak. Nah, fala yakfi, jika mengatakan itu tidak mencukupi. Bagaimana? Ada yang salamnya begini, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak Pak? Ya itu kan konteksnya di luar apa Pak? Di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ihtiyat, tidak memakai kalimat-kalimat yang lain kecuali dengan konteks yang sudah ditentukan. Nah, gitu. Asalisu ketiga, mimul jama'. Mim yang sifatnya jama'. Fala yakfi assalamu alaikuma. Ini huma untuk berdua. Alaika atau kepadamu, tidak boleh. Mimnya di sini harus mim jama'. Jadi tidak boleh dirubah. Assalamu alaika warahmatullah, tidak. Atau assalamu alaikuma, gitunya tidak. Itu harus assalamu alaikum. Mimnya disebut mimul jama'. Ar-rabi'u, keempat, ayatiha bihi bil arabiyah.
in qadaru 'alaiha wa illa turjima. Seyogianya salam ini harus memakai bahasa Arab. In qudiro, jika mampu, wa illa turjima, jika tidak diterjemahkan. Ya, harus pakai dengan bahasa Arab. Itu Pak ya. Wa iyatalafadhu bihi, dan seyogianya melafadzkan dengan kalimat tersebut, fala yakfil amanu alaikum masalan. Contoh, tidak boleh juga kalimat assalam ini diganti dengan kalimat yang maknanya hampir sama dengan salam, yaitu kalimat al-amanu. Tidak boleh. Al-amanu alaikum. Kan aman itu artinya ketentraman juga Pak, keamanan gitu ya. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang sama dengan makna tersebut, tidak gitu. Seyogianya dengan memakai bahasa Arab. Assalamu alaikum gitu Pak ya. Nah, itu. Al-khamis, kelima, syarat membaca kalimat assalam itu ayyasma'a bihi nafsahu haitsulamani minas sami falau hamasa bihi bihaitsu lam yasma' bihi nafsah lam yata'adda bihi fatajibu i'adatahu. Ini Pak, ucapan salam itu minimal terdengar oleh siapa Pak? Dirinya sendiri. Jika memang tidak terdengar oleh dirinya sendiri karena situasi yang sangat riuh sehingga dia mengatakan fayajibu i'adatuhu, maka wajib diulang kembali. Ya, itunya. Maka wajib diulang kembali. Gitu. Kaitannya tadi Pak, jika tidak terdengar karena salam ini adalah apa? Rukun sholat, dia melakukan karena situasi riuh, ya situasi ribut, sehingga dia hanya mengucapkan salam tidak terdengar. Fayajibu i'adatuhu, bukan hanya saja i'adah karena dia melakukan rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Karena kan aweh salam ini termasuk apa? Rukun sholat. Jika memang tidak terdengar oleh dirinya sendiri, ya i'adatuhu, fatajibu, hukumnya wajib dia mengulang assalamu alaikum. Itu. Bagaimana kalau amidan sengaja dia tinggalkan dengan apa? Tidak ya tidak mengucapkan sehingga dia tidak terdengar oleh dirinya sendiri dalam hati. Batalat sholatuhu. Tentu menjadi ya batal salatnya. Itu meskipun ia lakukan itu adalah setelah atau sebelum awal salam gitu Pak. Nah itu. Jadi salamnya diulang. Apanya? Ya salamnya diulang. Ya, jika tadi Pak, jika memang dia tidak terdengar. Tapi jika dengan sengaja agar dia tidak terdengar, ya juga sholatnya yang harus yang harus diulang, berarti balikan deui. Ya, sholatnya. Gitu. Karena kenapa? Rukun tertinggal. Jadi memang mustaq di sini. Tapi kalau dia sudah pas salam kedua baru ingat langsung assalamualaikum, ulangi kembali Pak. Assalamualaikum. Enggak sholat. Ya. Enggak terdengar oleh dirinya Hadir sudah salam kedua itu. Ya, langsung saja Pak waktu itu. Jadi tidak mengulang sholat, mengulang apa? Salamnya. Mengulang salam saja. Gitu. Nah, itu baru kalau ditinggalkan begini Pak, tergantung niatnya. Di sini dikatakan wa inna wal khuruj minas sholat bidzalika batalat. Jika niatnya memang keluar dari sholat, melakukan hal itu, ya batalat, maka batal sholatnya. Gitu. Jadi memang tergantung niat juga. Dia tidak mengeraskan suara sehingga tidak terdengar oleh dirinya sendiri, mau keluar dari sholat. Kalau mau keluar dari sholat, ya batal. Gitu. Jadi nggak bisa ditutup dengan sujud sawi ya. Kalau salah bisa diulang. Harus diulang sholatnya. Enggak. Kalau yang lain kan lewat sujud sawi. Ya betul. Nah, ini salam nih rukun.
Hanya diulang aja salamnya. Nah itu pertanyaannya betul. Bagus. Oh gitu, betul. Nah ini kan lupa ini kan. Betul. Apa tidak bisa solusinya dengan sujud sahwi atau harus ulang salatnya? Oleh karena itu sujud sahwi ya. Ya. Kenapa ya salam ini harus diulang? Salat gitu. Tidak, kenapa tidak dengan sujud sahwi aja? Oh, maksudnya di sini yang harus diulang ucapan salam itu jika ucapan salam tidak terdengar oleh dirinya sendiri, gitu. Jadi konteksnya i'adatus salam karena masih dekat, gitu Pak ya, antara apa? Ini kan mau keluar dari apa nih? Dari sholat berdek ngagajeng kaburu inget ngagajeng deh. Karena kondisinya masih apa? Masih dekat gitu ya. Mau keluar dari sholat atau mau di dalam apa? Di dalam kondisinya praktek sholat. Jadi jika tadi tidak terdengar, maka konteksnya adalah diulang sholat. Bagaimana jika lupa? Lupa ya. Ya, kalau konteksnya lupa, tentu gitu. Apakah diulang apa Pak? Sholatnya. Sholatnya atau melakukan sujud? Tinggal melakukan saja sujud sahwi. Jika melakukan salam ini konteksnya adalah lupa. Tapi kata duluan. Siapa tahu ya ingat sesuatu. Ya betul. Sehingga apa Pak? Ya bisa jadi Pak. Ujug-ujug minta salam, ujug-ujug calik kayak gitunya ya. Langsung dikir assalamualaikum. Alah tadi teh salam. Cepat saja apa? Sujud sahwi. Enggak Pak, langsung saja sujud apa? Langsung sujud sahwi, kan ketinggalan salam. Gitu. Langsung apa? Melakukan sujud sahwi, kemudian nanti ditutup dengan salam. Nah itu mungkin konteksnya Pak ya. Ya takut mungkin ada yang lupa gitunya. Gitu. Wa inna wal khuruj minas salat, jika memang niatnya keluar untuk dari keluar dari salat, ya batalat salat itu, maka konteksnya batal. Li annahu nawal khuruj qabla salam, karena berniat keluar sebelum salam. Jadi ya batal salatnya. As-sadis, aduh waktunya habis Pak. Satu lagi aja. As-sadisu yang keenam, ayyualiya baina kalimatai falaulam yuwali bi an sakata saktan tawilan au qasiran qasara bil qadr darra wa kadza law fasala baina kalimatai bi kalamin ajnabi kama fil fatihah. Di antara syarat membaca salam ini adalah ayyuwali. Yuwali itu apa? Mualat. Terus menerus. Assalamualaikum. Jadi assalamu ngahulang-hulang gitu Pak. Kakara alaikum. Gitu ya. Tapi dah mual bikin kakinya dinya teh gitu. Ya kalau mulai ngaheureukeun ya atuh geus batal salatnya. Gitu. Sama dengan takbiratul ihram juga, sama halnya di dalam membaca surat Al-Fatihah harus mualat dari ayat ke ayat. Jadi tekenging diselaku kalimat-kalimat yang lain. Assalamu ulang, tidak gitu. Bi ansakata sukutan tawilan auqalan qasadabil qatu doro Pak. Jika dimaksudkannya diam di sana meskipun lama atau sebentar, bihil qata doro, ya bahaya, ya batal salatnya jika memang dengan secara sengaja untuk tidak memualatkan. Wa kadzalau fasola baina bi kalamin ajnabi kamapil, sama halnya dengan memisahkan dua kalimat tersebut dengan kalimat-kalimat yang lain, maka tidak mencukupi kama fil fatihati, sebagaimana di dalam bacaan Al-Fatihah. Memang ya jangan dimulaibkan Pak ya, jangan dipermainkan sehingga mengambil kalimat-kalimat atau segat-segat yang lain kecuali dengan kalimat yang sudah ditentukan. Nah itu kaitannya dengan apa? Assalamu alaikum. Itu paling sedikitnya Pak
Ya, paling sedikit. Kesempurnaannya adalah assalamu alaikum warahmatullah, fala yusannu, maka tidak disunatkan, wa barakatuh. Nah, ya, jadi assalamu alaikum yakfi, telah cukup. Itu sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah, itu sempurna. Jadi tidak sempurna jika sampai mengucapkan wa barakatuh. Gitu, fala yusannu, itu tidak disunatkan memakai kalimat wa barakatuh. Ada yang ditanyakan, Pak? Ya, boleh. Itu kembali ke yang 15 akhir itu Ya. syahadatnya Ustaz. Kan dulu waktu saya masih kecil, guru saya itu mengajarkan waktu syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hati itu ucapan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dalam hati. Ya. Seperti itu. Apakah itu? Boleh. Gitu. Konteksnya di dalam hati tidak menjadi masalah. Contoh asyhadu, bisa nggak sambil mengucapkan kemudian dalam hati? Saya biasa begitu. Ya boleh. Yang penting sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu tidak diterjemahkan. Makanya kita harus paham gitu betul tentang apa bacaan-bacaan sholat. Jadi cukup dengan bahasa Arab. Jadi Pak maaf, di dalam sholat ini gitunya telah merasa cukup, hanya dituntut kita melakukan syarat dan rukun saja. Gitu, tidak melakukan hal-hal yang kaitannya akan menggugurkan sholat. Jadi tuntutan kita ini samina wa ta'na terhadap kalimat tersebut, bacaan tersebut. Kalau dengan bahasa Arab saja itu tuntutan. Sama halnya di dalam khutbah Jumat, Pak. Maaf. Jadi tidak ada tuntutan mendapatkan ilmu. Sekali lagi, Pak, tidak ada tuntutan untuk mendapatkan. Yang menjadi tuntutan itu adalah cuparna syarat jeung rukun dina khutbah. Edek neangan ilmu mah pilarian we waktu nu sajen bukan we waktu Jumatan. Paham, Pak? Jadi nanti jangan naon atuh dalami-lami teh khutbah Jumat. Karena kenapa? Tuntutannya yang dipinta itu adalah bersyarat dan rukun. Makanya di sebagian tempat cukup dengan bahasa Arab jadi, karena tuntutannya bukan paham keilmuan. Karena tuntutannya adalah syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Syarat rukun terpenuhi, jadi udah. Nah ini ya mah punten, khutbah Jumat ngebahas dukun, ngebahas Google, ngebahas apa lagi, Pak? Ya kalau sepatah dua patah kata tentang jihad mah mungkin usikum wa nafsi bitaqwallah tidak menjadi masalah. Ya mah jurig-jurig dibahas di dalam khutbah Jumat itu, Pak. Nah itu kaitan sama halnya dengan salat. Yang menjadi tuntutan adalah terpenuhinya syarat jeung rukun. Teu kudu mikiran hayang narjemahkeun gitu. Teu kedah ngemutan kedah nanti, Pak. Ya tentu alangkah afdal apa yang kita ucapkan kita ngerti, kita paham. Jadi tidak ada tuntutan untuk menerjemahkan kalau di dalam sholat, karena tuntutannya adalah kehati-hatian cumponna syarat dan rukun. Nah itu, Pak, makanya tadi kan disabit urusannya dengan sholawat di dalam apa khutbah Jumat. Karena kenapa? Cakupannya lebih luas dalam khutbah Jumat. Boleh kalau kaitannya dengan sholawat. Kalaupun toh hanya tuntutannya merasa cukup dengan menjalankan syarat rukun, nah cukup sebetulnya, Pak. Ya di dalam apa khutbah Jumat itu. Di sini kira-kira setengah jam ada khutbah Jumatnya, Pak. 20 menit. Saya dulu bahasa Arab semua, Pak, dari awal sebenarnya. Apa? Khutbah Jumat di Lembur saya. Hampir rata-rata kalau di lembur. Ya di lembur mah hampir rata-rata. Nah, itu, Pak, kaitannya apa? Tuntutannya adalah terpenuhinya syarat rukun seyogianya. Tapi karena tadi cakupannya cakupannya luas. Karena kadang-kadang seorang khatib ini mikirnya begini, Pak. Iya, yang rajin ke majelis itu ibu-ibu, tidak ada majelis taklim bapak-bapak. Jadi kadang-kadang kita punya kesempatan
patahan bapak-bapak waktu Jumat. Tapi pun toh tidak mengapa apa ya, karena seperti masjid-masjid besar gitu kan, khutbah Jumatnya sampai 1,5 jam gitu. Itu ya ada. Nah, tidak mengapa lah. Nah, yang penting apa? Jangan sampai tadi konteks terpenuhi syarat sukun rukunya malah ditinggalkan. Nah, itu Pak, mungkin insya Allah ya. Ada lagi Pak kira-kira? Sudah serasa cukup ya, lebih ya? Sedikit. Ya. Ini apa? Masuk pada saat kita salat. Ya. Sunat. Kemudian rakaat pertama juga. Kemudian berdiri. Yang masuk. Itu kan kita bantu untuk salat wajibnya kan gitu ya. Itu lanjut aja, berarti rakaat pertama sudah lewat, rakaat kedua langsung Sudah komat. bukan. Sudah menegakkan sholat gitu ya. Salat sunat. Ya, salat sunat. Itu ada yang masuk. Ikut kita. Rakaat. Terus kita belajar rakaatnya aja dilanjutkan ya sampai selesai ya. Nggak perlu mulai rakaat awal lagi ya. Kita salat sunat. Ya. Rakaat pertama sudah. Waktu kita berdiri, ada orang ikut kita kan gitu. Ya. Tapi ikutnya ikut sholat fardu. Oh, kita sedang sholat sunat. Sholat sunat. Ya. Kan rakaatnya dilanjutkan saja kan gitu. Iya, betul. Rokaat apa? Rokaat. Rakaat fardunya kan. Ya, rokaat fardunya. Setelah itu berarti setelah itu rakaat kedua. Ya, Ya, belum. kan? Oh, iya, Kan gitu betul. kan. Betul. Lagi. Ya, lanjutkan saja meskipun dia bermakmum kepada imam yang sedang sholat sunat. Tapi harus ada isyarah, Pak. Kan dia memberikan isyarat kepada kita kan? Iya. Gitu kan? Nah, kita juga kalau sedang sunat beri isyarat kepada dia. Kenapa? Iya. Kudu ngerti, ya teh keur sunat gitu. Karena siapa? Jadi kita kasih balik isyarat lagi. Kalau kita, jadi jangan biarkan dia. Tapi nanti dia tidak Iya, berarti dia paham. Berarti makanya dia katanya tidak akan mengikuti, Pak. Kalaupun dia sudah kita kasih isyarat mengikuti, innamal amalu binniyat. Pas kita gini dia salaman lah. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kalau kita sedang sholat sunat, kemudian ada yang menepuk apa Pak? Ya, disangka. Makanya sebaik-baik sholat sunat itu pada barisan terbelakang. Maaf Pak, kalau sholat sunat abdolnya di sini nih Pak, bukan di barisan pertama. Takut orang menyangka kita sedang melakukan sholat fardu. Jadi jangan sampai sunat di sana, fardu di sana. Itu ihtiyatnya. Jadi satu, sholat sunat abdolnya di mana Pak? Di barisan yang paling belakang. Kalaupun toh kita sedang sholat sunat kemudian ada menepuk, dia sangkaannya sedang melaksanakan sholat wajib, dia ngasih isyarat kepada kita, kita kasih isyarat lagi. Boleh Pak, mau begini, mau begini. Dia mungkin ngerti. Kalau dia terus dengan tengartieun. Gitu. Nah, itu. Kalau sholat berjamaah, memang ada dalilnya gitu. Seorang ada 5 orang nih, Mas Bu. 4 rakaat kan sudah 2 rakaat dia datang. Itu selesai, maju satu orang jadi imam. Memang ada dalilnya seperti itu. Jadi sebetulnya bermakmum masing-masing tuh. Tapi ini kok maju satu orang, 4 otomatis jadi makmum. Ya. Ada. Apakah ada dalilnya gitu Pak ya, harus dilanjutkan lagi berjamaah ya, dengan apa menjadi apa barisan baru lagi gitu Pak ya. Begitu memang itu ikhtilaf Pak. Ikhtilaf itu ya, jadi mau melanjutkan apa konteks apa kemualatan sholat berjamaah. Ada yang mengatakan itu juga boleh. Ada yang mengatakan kan sudah selesai dengan imam yang pertama. Dia kan makmum. Kan? Iya, dia kan makmum. Iya, kenapa diangkat menjadi imam? Nah, itu memang khilaf Pak. Khilaf itu Pak, perbedaan paham. Yang penting mah kaitannya dia kalau menurut kepada keafdolan yang mana Pak? Ya karena kondisinya kita masbuk, ya selesaikanlah sendiri gitu Pak ya. Meskipun tidak ada dalil yang melarang jika untuk dilakukan berjamaah kembali, mengangkat di tengah perjalanan seorang apa Pak? Imam. Tidak boleh itu mengangkat imam kepada makmum yang sedang bermakmum. Karena konteksnya dia sudah selesai
sholat, maka diangkat menjadi imam tidak boleh. Oh, tidak ada larangan ya? Ya, tidak ada larangan. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kalau bermakmum kepada orang, mengangkat imam kepada orang yang sedang bermakmum kepada imam, itu hukumnya tidak boleh. Maksudnya? Itu Kita bersama terus kita mundur jadi makmum gitu. Iya, sedangkan posisi sholat belum selesai dengan imam yang pertama. Jadi mengangkat imam di tengah-tengah makmum sedang sholat berjamaah. Nggak mungkin harus ada 2 imam. Nggak bisa, Pak, bisa jadi. Karena kenapa? Dia mungkin melihat apa bacaan dia apa jelek. Saya nih mau di belakang Pak Haji saja. Padahal dia kondisinya sedang bermakmum dengan imam. Dia mengangkat dia tidak boleh, batal sholatnya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Ada. Imamnya di eta, kebetulan Pak Haji juga masuk. Saya mah imam saja. Padahal kondisi sedang ditegakkan berjamaah dan imam yang pertama itu belum selesai. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau konteksnya sudah aweh salam karena kondisi sholat sudah selesai, mau diangkat lagi dia sebagai imam boleh, tidak pun juga boleh. Nah itu. Insyaallah cukup ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru 6 kita lanjutkan insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma assalamualaikum. Oh gitu. Insyaallah. Allah selamat ya manillah. Ya Rasul Assalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh rasilah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.